Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu keempat setelah Epifanias ini, yaitu dari Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya,
supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu. Nama Minggu
minggu keempat setelah Epifanias 2 Februari 2005. Topik, Tuhan adalah bakti batu dan pertahanan kita. Varia Warta. 1. Ucapan salam. Majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah di hari Minggu ini. Bagi tamu gereja yang pertama kali beribadah di gereja HKBP Immanuel, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita dalam ibadah Minggu hari ini. 2. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di tanggal 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2005. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat kita baca melalui Impokus gereja kita. 3. Persembahan ke depan. 1. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan 2A, 2B untuk keperluan diakoni sosial, huria, dan sentralisasi. 2. Hari Minggu 9 Februari 2005 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan 2A, 2B untuk keperluan huria dan sentralisasi. 4. Jemaat yang meninggal. Pada hari Sabtu 1 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang bapak, yaitu Bapak Jati Sitindaun, tutup usia 72 tahun, suami dari Ibu Linda B. Boru Siregar, alamat Jalan Darussalam nomor 82 Medan. Wek Kana. Kita doakan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada minggu hari ini dilaksanakan acara minggu di rumah duka yang dipimpin Inang Bibel Pro T. Boru Tambunan, masuk pukul 10 WIB. 5. Sermon Parhalado. Melalui warta minggu hari ini diberitahukan kepada seluruh sintua HKBP Immanuel. Mulai hari Selasa 4 Februari 2005 dilaksanakan kembali sermon Parhalado masuk pukul 17 WIB, tempat di ruang konsistori. 6. Pembukaan pertanyaan WEK. Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2005, gereja kita akan melaksanakan pembukaan pertanyaan WEK bertempat di gereja HKBP Immanuel masuk pukul 19 WIB. Yang bertugas kor dalam pertanyaan tersebut yaitu Bunguan Kor Ina Kamis, Ama Immanuel, Ina Kana, Ina Maria, Gabungan 1, Gabungan Jericho, Gabungan Bethesda, Ina Betania, Ina Galilea, Ina Nazaret, dan diadakan makan bersama setelah selesai ibadah pertanyaan. 7. Pokok-pokok keputusan rapat huria program dan anggaran huria HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2005 sesuai dengan hasil rapat huria Sabtu 25 Januari 2005 dapat kita baca pada warta jemaat masing-masing. 8. Jumlah jemaat yang hadir ibadah Minggu tanggal 26 Januari 2005 dapat kita baca pada warta jemaat masing-masing. 9. Jadwal pelayanan dalam satu minggu ini dapat kita baca pada warta jemaat masing-masing. Nomor 10. Jemaat yang ornamen di rumah sakit dan pemulihan di rumah. 1.
Nama Samuel Sibarani, Wekana, Otname di Rumah Sakit Advent Medan. Mari kita sama-sama mendoakan supaya yang bersangkutan cepat pulih dari penyakitnya. 11. Petugas KOR pada minggu berikutnya, minggu tanggal 9 Februari 25, minggu pagi, remaja Naposo Bulung, Ama Immanuel, minggu siang, Ina Kamis, Ina Jeriko, Gabungan Jeriko, lansia. Bisa diambil roster KOR di Parhalado masing-masing. 12. Pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja dapat kita baca pada warta jemaat masing-masing. 2. Warta keuangan sentralisasi dan non-sentralisasi keuangan diakoni sosial Huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan gereja kita untuk sentralisasi dan non-sentralisasi boleh kita lihat pada kolom lampiran keuangan Huria pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan pilihan bulanan, pilihan tahunan, persepuluhan, ucapan syukur, diakoni sosial Huria. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam buat kita semua. Marilah kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi.
Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berlimpah, yang boleh kami rasakan setiap saat. Engkau menjaga dan memelihara kami, dan memberikan segala yang terbaik bagi kami. Kami datang di hadapan-Mu melalui ibadah kami. Tuhan, berkatilah kami di dalam firman-Mu, karena kami akan mendengarkannya. Kiranya hati dan pikiran kami dapat memahami dan juga kami dapat melakukannya. Terlebih dahulu hapuskan segala dosa kami, agar kami kudus dan layak bagi Tuhan, dan masih dapat menerima berkat-berkat dan karunia daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Mamanginang. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan untuk kita dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan, tentu kita udah bisa memahami itu adalah doa. Doa minta perlindungan di masa tua. Siapa yang berdoa dalam nats ini di masa tuanya, menurut para penulis, Daud di masa tuanya. Tetapi dia bersaksi bahwa di dalam nats ini, dari dalam kandungan, lahir, masa muda, masa tua, dia hanya berlindung kepada Tuhan. Itu pengalaman dan hubungan dengan Tuhannya yang tidak bisa terpisah dan jauh. Dan dikatakan dalam nats ini, semasa hidupnya hanya Tuhan tempat dia berlindung, tempat dia berteduh, tempat mengadu, tempat berseru, tempat yang aman, tempat segalanya bagi pemazmur atau bagi Daud. Tuhan itu adalah perlindungan yang aman. Dia katakan melalui nats ini. Tuhan itu adalah perlindungan yang kokoh. Kita sudah menjalani setiap hari, kalau kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, kita kembali ke rumah untuk berteduh. Karena di rumah kita rasakan nyaman. Dan kalau kita jumpai di rumah, orang tua, anak, atau keluarga,
itu membuat kita nyaman, pasti kita rindu dan merasa nyaman rumah itu tempat kita berteduh dan nyaman dan berlindung. Itu yang dialami oleh pemazmur atau Daud. Di rumah atau istana yang begitu bagus dan sangat mewah, dan juga keluarga yang banyak, harta kekayaan, jabatan, dan juga ya segalanya sebentuk materi Daud sudah punya. Tapi dia bilang itu bukan tempat yang aman. Itu bukan pengharapan yang kokoh. Semua itu akan tidak bisa membuat nyaman bagi hidupnya. Apa bukti bahwa harta bahkan di tengah keluarga dia tidak bisa aman, karena saat ini di hari tuanya tentu dia mengalami kejahatan kelaliman dari anaknya sendiri, Absalom. Jadi keluarga itu baginya belum bisa membuat tempat yang aman. Dia punya jabatan, anaknya sendiri berontak untuk menjatuhkan Daud dari kerajaannya. Dan keluarganya tentu banyak kekacauan yang mungkin pernah kita dengarkan. Karena itulah maka dia katakan, dari dalam kandungan masa muda sampai tua, tempatku berlindung dan yang aman, batu karang yang teguh, yang tidak akan pernah goyah, yang kokoh, hanya Tuhan. Itu bagi orang yang beriman. Itu bagi orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan bersaksi dan mengatakan, dan sekalipun masa tua dia akan berseru-seru kepada Tuhan. Kebahagiaan, keselamatan. Sekalipun dia orang beriman bukan tidak mengalami penderitaan, sekalipun dia orang yang dekat kepada Tuhan bukan tidak mengalami kesusahan, tapi dia punya pegangan dan pengharapan. Di dalam menghadapi kesusahan penderitaan itu, dia tetap bersaksi dan mengatakan dari dasar hatinya, Tuhanlah tempat perlindungan yang aman. Mungkin kita mencari pekerjaan, kalau ada orang dalam, amanlah, aku pasti bisa menang. Atau mungkin kita pintar, jenius, amanlah, pasti bisa dapat kerjaan. Itu tidak bisa kita andalkan. Tetapi mungkin sudah banyak pengalaman orang beriman mengatakan, ada saya lihat di video pendek, waktu saya masih gadis atau masa muda, dia katakan, kepuasanku kalau saya berbisnis sukses. Memang memulainya sangat susah, sangat sulit. Tapi sebelum saya memulai bisnis atau memulai pekerjaan, tugas utamaku pagi-pagi jam 5, buka Alkitab, berdoa. Dan karena kalau saya berdoa dan buka Alkitab, maka semua apa yang kukerjakan teranglah dan lancar, katanya. Dan pencapaian kesuksesan itu dia capai. Tapi dia bilang, setelah saya sukses, itu biasa-biasa saja, katanya. Sepertinya kehidupan biasa. Dan kemudian saya berpikir lagi, untuk menambah kesuksesan lagi, katanya. Tapi saya tidak lupa, setiap bangun pagi utama, buka Alkitab dan berdoa. Karena dengan demikianlah, di dalam Tuhan saya aman dan bisa melaksanakan segala tugasku, kata seseorang yang beriman. Apakah bahagian itu kita orang yang beriman? Apakah bahagian Daud? Sekalipun segalanya dia miliki, tidak kekurangan lagi.
dihargai, dihormati, dari materi, dari kehidupan di masyarakat bangsa. Tetapi semua itu tidak membuat aman. Kadang kita terlalu terobsesi kebahagiaan dan keamanan itu. Kalau kita sukses, kalau kita bisa ini dan itu, kalau kita bisa terhormat dan segalanya. Dan diakui perasaan kita itulah puncak kesuksesan kita. Tapi semua itu di dunia ini bukan tempat yang aman, bukan tempat perlindungan. Semakin zaman ini semakin maju, semakin deraslah kejahatan menipu kita melalui langsung dan segalanya melalui komunikasi. Kejahatan itu orang-orang lalim, orang-orang jahat, makin pintar, makin licik, makin cerdik, menjatuhkan orang lemah, yang polos, yang mungkin orang percaya, orang yang selalu beribadah, dijatuhkan dan bagaimana tidak bertumbuh atau tidak maju. Saling rakus dan yang lain-lainnya itu. Itu karena apa? Karena kesuksesan atau materi atau kehidupan nyata dirasa itu tempat yang aman atau perlindungan yang aman. Tetapi bagi kita yang percaya, yang sudah dari masa muda kita, dari dalam kandungan yang sudah dibimbing, di dalam doa, dan juga di dalam Tuhan oleh orang tua kita, akan tersirat di dalam hati kita, mengakui Tuhanlah perlindungan yang aman. Kalau Tuhan perlindungan yang aman, bagaimanakah sikapnya? Kita lihat seperti Musa menghadapi bangsanya yang bersungut-sungut, yang jahat, yang tidak taat kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Jadi orang yang dekat kepada Tuhan itu, kalau ada persoalan berat, berseru kepada Tuhan. Itulah contoh yang selalu berseru kepada Tuhan. Jadi kalau merasa kita Tuhan itu tempat yang aman kepada kita, berseru siang malam setiap waktu. Dan waktu kita berikan, berserah dan merasakan hanya Tuhan tempat yang aman bagi kita. Orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan, kita lihat itu di dalam diri seorang Hana. Hana yang mengalami, di mana dia juga mengalami penindasan dari istri, dari suaminya yang kedua. Dia mengalami penindasan dan juga tidak mendapat anak. Tetapi dia berseru kepada Tuhan dengan tangis dan sungguh-sungguh. Akhirnya hanya Tuhan jawaban dari segala doanya. Ada keputusan yang kuat seperti Rut. Sekalipun dia dari penembah berhala yang dulu dan mengenal bangsa Israel dan mengenal Tuhan. Dia punya komit dan keputusan. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau pergi, ke situ aku ikut. Ini pribadi atau keputusan atau pendirian atau sikap seorang beriman. Dan sekalipun mengalami kesusahan sebaliknya seperti Daud ini, kemiskinan atau kepahitan yang dialami oleh Rut atau Naomi. Bahkan dia dikatakan dia kepahitan, tapi dia menunjukkan bahwa Tuhan itulah tempat perlindungannya. Bahkan orang tertarik dan terikut yang tidak mengenal Allah, ikut merasakan bahwa pada Allah tempat perlindungan yang aman.
Bahkan mungkin dalam diri kita tidak tertarik, tidak merasakan Tuhan itu tempat yang aman, perlindungan bagi kita. Karena kita punya sikap tidak kokoh dan tidak kuat. Dan iman kita tidak kuat. Ibadah kita tidak kuat. Dan mungkin tidak dari dasar hati kita mengatakan seperti yang dikatakan pemazmur ini. Engkaulah Tuhan kota bentengku, tempat perlindunganku. Dia tidak akan, seseorang beriman itu tidak akan membuat alasan miskin, alasan sibuk, atau alasan menjaga atau mengatur kesibukan hartanya. Tidak alasan untuk tidak berseru, tidak memberi waktu berdoa, tidak memberi waktu beribadah, tidak memberi hidupnya kepada Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan itu tempat perlindungan yang aman, berarti dia tidak menduakan kekuatan yang lain. Kekuatan yang diandalkan hanya kekuatan Tuhan. Lihatlah pengalaman iman kita. Kalau kita sakit, kalau tidak sembuh dengan berdoa dan pengobatan, mungkin kita mencari kekuatan yang lain dengan bertanya-tanya kepada kekuatan yang lain. Atau mungkin kita tidak berhasil dalam pekerjaan, atau mungkin dalam panen. Lalu kita meminta kekuatan dari berhala supaya diberkati. Jadi tidak jelas iman kita. Mengatakan seperti yang di dalam nas ini, bahwa Tuhan itu tempat perlindungan yang aman. Namun prakteknya dalam diri kita seperti itu. Kita pergi kepada kekuatan lain. Ketika kita tidak melihat Allah itu bertindak. Memang kita rasakan setiap hari. Kadang kita menjadi ragu. Karena apa? Karena kejahatan itu yang lebih cepat bertindak. Kalau orang jahat kan cepat langsung membunuh. Kalau Tuhan tidak langsung memberikan, di situ ditanam padi langsung berbuah, tidak kan? Atau di situ kerja langsung datang hasilnya berlipat, tidak seperti itu. Coba kalau tindakan iblis, di situ mencuri langsung dapat duit, kan? Itulah kekuatan daripada tindakan iblis itu dalam diri kita, atau kejahatan itu. Ya di situ selewengkan, tulis menulis, langsung berduit. Nah itu kekuatan. Baru kemudian, kalau cepat sekali kita bertindak hal yang jahat. Jadi memang seakan kejahatan itu lebih kuat bertindak. Seperti itu. Dan ya kalau menipu, misalnya ditipu, dalam sekejap bisa tertipu sekian. Itulah tindakan kuasa gelap itu, kejahatan itu. Cepat mendapatkan hasil. Dan itu kita sangat terobsesi dan sangat tertarik. Karena melakukan yang baik atau bekerja, mungkin berladang, atau mungkin kerja di tempat orang, itu harus sakit. Dan sangat sakit. Atau memulai usaha itu pun sangat sakit. Berpikir keras. Caranya bagaimana? Sakit. Belum tentu tidak gagal. Karena itu kita memulai kadang tidak meminta kekuatan dari Tuhan. Tapi kadang kita meminta kekuatan dari yang lain. Misalnya supaya dimiliki roh kekuatan dari kekuatan-kekuatan berhala. Atau pelaris dan yang lainnya. Memang lebih nyata kekuatan kejahatan itu. Cepat orang menindas, cepat orang membuat kekacauan, cepat orang membuat ketidaknyamanan, cepat orang menghancurkan, dan sangat sulit membuat setiap orang untuk baik membangun, menolong, dan mengasihi satu dengan yang lain. Padahal tindakan orang beriman itu seperti contoh tadi.
bahwa orang yang dekat kepada Tuhan, di situ bangun, mau tidur, mau bekerja, semua itu di hatinya hanya mengatakan, Tuhanlah tempat yang kokoh, tempat yang aman, tempat perlindungan. Sama seperti Daud, anaknya sendiri jahat, walaupun dia sudah memiliki segalanya. Dan banyak anak-anaknya yang rakus tentu akan jabatan, akan hartanya. Dan juga terhadap saudara-saudaranya tidak baik. Karena itu dia berkata, hanya Tuhan tempat perlindungan. Kalau dikatakan dalam nats ini Tuhan doa minta di masa tua, tentu orang yang sudah mengalami masa tua, mungkin dari 50, 60 ke atas, udah banyak kesulitan, sakit, anak sudah dewasa, tidak diakui, ucapan orang tuanya melawan, dan mungkin tidak ada menolong, tidak perhatian. Di masa tua itu, anak-anak mungkin sudah mulai hanya memikirkan diri sendiri, tidak melirik lagi orang tuanya. Dan itu yang dirasakan oleh Daud. Maka dia mengatakan, Tuhan itulah tempat perlindungan yang aman. Artinya, selama hidup kita berseru, mendekatkan diri, dan dengan sungguh-sungguh, hanya kepada Tuhan kita datang. Hanya kepada Tuhan kita berserah. Dan kita tidak kendor dan tidak ragu bahwa hanya kepada Tuhan kita. Demikian kita memperjuangkan hidup ini, banyak kesulitan. Namun ada iman yang kuat di dalam kita dan mengatakan, hanya padamu tempatku berteduh, berlindung. Jadi apapun yang kita jalani keadaan kita, maka kita aman. Baik itu susah, baik itu kejahatan yang mengitari kita, tidak akan membuat kita ragu atau tidak akan membuat kita jatuh, karena Tuhan melindungi dan kita tetap aman karena Tuhan tempat kita berlindung. Dikatakan pemazmur ini, Tuhan itu adalah batu karang yang teguh, yang menunjuk kepada Yesus atau Tuhan, batu karang yang teguh. Saudara, dalam Yesus Kristus mungkin kita sudah pegang. Kenapa kita mengalami sakit dan penderitaan dan kesusahan di dalam dunia ini? Setiap kesalahan akan mendapatkan kesakitan sebenarnya. Setiap melakukan kita dosa, kita akan mendapatkan kesakitan. Tetapi kenapa kita saitadati, kenapa kita keterusan melakukan dosa itu? Kalau akibatnya buruk, kesalahan itu kita langsungkan dalam diri kita, padahal tidak nyaman dan tidak kebaikan bagi kita. Kenapa? Mungkin seperti yang saya pikirkan tadi, iblis itu memang sepertinya tindakannya nyata, lebih kuat. Tetapi bagi orang beriman, tindakan Tuhan itu mujizat, baik. Segala kehidupan kita ini adalah baik. Jadi jikalau kita alami begitu berkekuatan kuasa dunia ini atau kejahatan itu, Tuhan mau uji kita. Apakah kita datang kepada Tuhan dan hanya berlindung kepada Dia. Jadi dosa itu mendatangkan kesakitan, tetapi di dalam kesusahan dan penderitaan itu, baiklah bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita. Dikatakan dalam Yakobus, Tuhan tidak memberi pencobaan melebihi kekuatanmu. Artinya, kemanapun kita berada atau apapun keadaan kita, pencobaan penderitaan itu ada. Kecil atau berat, atau berat bisa menjadi kecil
kecil bisa menjadi beban yang besar jikalau kita mengandalkan kekuatan kita. Dan itu semua cara Tuhan mengingatkan kita apakah kita masih tetap berlindung atau berteduh meminta tolong kepada Tuhan. Saudara, dalam Yesus Kristus, sikap itulah yang diminta kepada kita dan kita tunjukkan apakah kita punya sikap yang teguh, yang kuat, dan pengakuan tersebut kokoh di dalam diri kita dengan mengatakan Tuhan perlindungan kita dan memiliki sikap siang dan malam, apapun keadaan kita, apapun hidup kita, berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita disadarkan pada hari ini, kekuatan dunia ini, kekuatan iblis itu nyata, memang seakan lebih kuat, tapi Tuhan itu lebih berkuasa. Kekuatan iblis itu tidak membuat kita nyaman, dan kesalahan yang kita perbuat tidak membuat kita bahagia, tetapi terlindung dari semua kekuatan-kekuatan ataupun kesusahan pencobaan itu ada di dalam hati kita punya sikap, Tuhanlah kekuatanku atau perlindunganku yang kokoh. Saudara, dalam Yesus Kristus, apapun yang sudah kita miliki, segala apa yang kita miliki itu, di dalamnya tersirat dalam diri kita, mengatakan dan mengakui dan menjalankannya, Tuhanlah tempat perlindunganku. Sesuai tema pada hari ini, kita bersikap Jahobado Partanobatuan, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Kiranya itulah yang kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan segalanya, Tuhan tidak ada yang lain, Tuhan tidak ada yang lain yang memberikan yang terbaik, aman, dan tempat kita berteduh kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Sering kami tidak memahami jalan-Mu ya Tuhan, perbuatan besar-Mu dan perbuatan baik-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami selalu mengandalkan pikiran dan kekuatan kami yang tidak aman, yang mengacaukan iman, mengacaukan hati dan kebaikan yang ada dalam diri kami. Tuhan, begitu buruknya kami di hadapan-Mu, begitu kami tidak berguna, begitu lemahnya, dan begitu hancurnya hati dan pikiran kami, tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti betapa lemahnya kami memahami tentang jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan, inilah kami. Kiranya Engkau ingatkan kami dari penderitaan, dari kehidupan yang baik. Biarlah kami mengetahui bahwa Engkau lebih besar. Engkau bertindak dalam setiap jalan kami. Dan Engkau membimbing, Engkau memberikan yang baik bagi kami. Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu, supaya setiap saat hati kami berseru-seru memuji Engkau Tuhan, dan hati kami dekat kepada-Mu Tuhan, bukan dekat kepada kekuatan dunia ini, tetapi hanya dekat hanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Jiwa kami dapat memikirkan hidup kami siang dan malam untuk memuji dan melakukan dan mengerjakan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, gereja-Mu ini tempat kami beribadah. Biarlah dari gereja-Mu ini kami paham akan jalan Tuhan, mendekatkan diri kami kepada-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan bagian dari hidup kami, dan bagian dari tanggung jawab kami, bagian dari ibadah kami, kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa, mengalami kesakitan dan kesusahan karena kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, kiranya perbaharui kami, sehingga setiap hari kami diperbaharui dan berkenan
seturut dengan firman-Mu. Itulah kami Tuhan, kiranya Engkau rubah dalam kelemahan-kelemahan kami. Melalui gereja-Mu ini, tempat kami Tuhan, kami lihat perlindungan kami yang aman dan tempat kami, kehidupan kami yang kekal. Ya Tuhan, segala apa yang kami perbuat, kiranya Tuhan dimuliakan dan berkat dan sukacita bagi kami. Kami serahkan segala program gereja-Mu Tuhan. Terima kasih sudah terlaksana rapat gereja dan juga semua kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh seksi-seksi, juga semua apa yang diprogramkan oleh gereja-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami melaksanakan wujud dari perbuatan besar-Mu Tuhan, sehingga kami berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk gereja-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu dan juga para pelayan yang melayani di gereja-Mu, sehingga firman-Mu semakin bertumbuh berakar dan dapat kami berbuat seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau sertai kami Tuhan, dan yang berulang tahun jemaat-Mu, juga ulang tahun keluarga, Engkau tambahkan umur yang panjang, juga berkat-Mu berlimpah, dan juga hidup mereka dalam segala sukacita, apapun perjalanan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah menjadi keluarga yang berlindung kepadamu, dan pribadi yang berlindung dan taat sesuai firman-Mu, sehingga keluarga yang selalu berseru kepada Tuhan. Demikian jemaat-Mu, keluarga Amang Tindaun Inang Boru Siregar dan peparannya yang berduka, Tuhan, di kepergian Amang Sitindaun. Tuhan, dalam duka yang mereka alami, Tuhanlah perlindungan, penghibur yang abadi, karena tempat rumah yang abadi hanya Engkau sediakan bagi orang yang percaya, dan penghiburan yang abadi daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu hanya kepada-Mu kami berseru, kiranya Engkau menghibur mereka. Terima kasih Tuhan buat keluarga jemaat-Mu, dari anak-anak hingga dewasa. Biarlah seperti firman-Mu, Engkau tempat berlindung yang aman, dan mereka hanya berseru dan berserah kepada-Mu. Saat bekerja, saat belajar, di rumah tangga, di masyarakat, di negara, dimanapun, apapun aktivitas, semua jemaat-Mu, Tuhan sertai dan berkati. Dan di dalam kelemahan dan kekurangan, Engkaulah yang menyempurnakan seluruh kehidupannya. Di atas semua diampuni kami Tuhan, kiranya kami layak, dan doa-doa kami ini Engkau dengar, dan Tuhanlah yang menjawab sesuai kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpul persembahan dan bernyanyi. Tuhanlah kekuatan dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
kami, pujilah Tuhan.